Siapa yang tak kenal Gus Miftah? Kiai eksentrik sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta ini. Ia sering wirawiri di berbagai stasiun televisi swasta, bahkan sering satu acara dengan sejumlah pejabat dan kalangan selebritis. Dengan gayanya yang eksentrik, yakni mengenakan surjan atau kemeja adat Jawa, belangkon, gaya rambut gondrong, membawa tongkat dan juga mengenakan kacamata hitam, Gus Miftah tidak sulit untuk dikenali. Gus Miftah lahir dengan nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman di Jabung, Lampung Timur, Lampung pada 5 Agustus 1981. Gus Miftah merupakan keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tegal Sari di Ponorogo, Jawa Timur. Ayah kandung Gus Miftah bernama Muhammad Murodi bin Muhammad Boniran bin Kiai Usman. Gus Miftah berhasil mempersunting putri Kiai bernama Ning Astuti. Dari pernikahan ini, Gus Miftah dan Ning Astuti dikaruniai sepasang putra dan putri. Mereka yakni Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulayya Mekah. Gus Miftah pernah berkuliah di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, tetapi tidak selesai di tahun keempat. Namun karena merasa bahwa pendidikan itu wujud tanggung jawabnya sebagai orang tua dan anak-anak yang mengidolakannya, ia melanjutkan studinya di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, dan lulus pada Februari 2023 lalu. Gus Miftah mengambil penelitian terkait pendidikan Islam berwawasan kebangsaan dengan judul skripsinya Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan berbasis Al-Mizah dan Al-Miftahiyah. Bahkan Gus Miftah juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Semasa kuliah, Gus Miftah juga aktif di organisasi kemahasiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Gus Miftah mulai berdakwah saat usianya baru menginjak 21 tahun atau sekitar tahun 2002. Awal kisahnya berdakwah adalah saat Gus Miftah sering sholat di musola sekitar daerah Sarkem atau area lokalisasi di kota Yogyakarta. Dengan niat berdakwah, Gus Miftah mulai rutin menggelar kajian agama di area lokalisasi tersebut. Meski Gus Miftah mengakui bahwa tantangan pada awalnya, namun ia bersyukur karena jumlah pekerja di dunia malam itu mulai menerima kehadiran dirinya dan juga dakwahnya. Selama berdakwah, Gus Miftah juga sering mendengar bahwa para pekerja hiburan malam ini sulit mendapatkan akses untuk belajar agama. Dari situ, Gus Miftah mencoba memperluas area dakwahnya ke klub-klub malam dan juga salon-salon plus-plus di sekitarnya. Bahkan Gus Miftah mendapatkan dukungan dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan sejak 5 tahun terakhir. Gus Miftah juga mendirikan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta pada tahun 2011. Alasannya tidak menggunakan bahasa Arab untuk nama ponpesnya karena ponpesnya berbeda dari ponpes lainnya. Ora Aji juga memiliki makna yang mengandung arti yakni tidak berarti. Nama ponpes Ora Aji mengandung filosofi bahwa tidak seorang pun yang berarti di mata Allah selain ketakwaannya. Di ponpes ini, Gus Miftah menampung para santri yang sebagian diantaranya adalah anak-anak jalanan, anak pang, dan mantan preman. Gus Miftah juga mulai dikenal luas oleh publik ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali viral di media sosial pada September 2018 lalu. Gus Miftah semakin viral saat 2019 lalu ia mendampingi mantan pesulap dan pembawa acara talk show kenamaan yakni Deddy Kobuzer saat membacakan 2 kalimat syahadat. Gus Miftah juga dikenal sering tampil dan dekat dengan sejumlah pejabat negara seperti misalnya Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Deddy Kobuzer, Denny Caknan, dan sederet tokoh dan selebritis lainnya.